وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita rizki, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat lanjutkan untuk berjumpa dalam halaqah ilmu ini. Mafhum sudah bagi kita akan keutamaan ilmu. Al-ibadah fi waqtil harji kahijratin ilayya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beribadah di zaman fitnah terjadi, di zaman terjadinya fitnah syahwat dan syubhat. Harji adalah peperangan, adalah fitnah syubhat dan syahwat terjadi. Maka beribadah pada waktu-waktu ini kahijratin ilayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan berhijrah kepadaku. Allahu akbar. Bagaikan hijrah kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup lagi, tapi seseorang yang beriman merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andailah kita hidup di zaman Rasul, kita berada di negeri Nusantara tercinta ini, Rasul memanggil kita, ahli tauhid sedunia, untuk berhijrah kepadanya. Kata Nabi, Madinatul Munawwarah, wallahi thumma wallah, orang-orang yang ada tauhid dalam dirinya tentulah akan memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allahu akbar. Berat meninggalkan kampung halaman, berat meninggalkan tanah tumpah darah, berat meninggalkan harta benda yang dimiliki yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan. Tapi karena kecintaan kepada Rasulullah, itu semua akan ditinggalkan oleh ahli tauhid. Allahu akbar. Tapi Rasul tidak hidup lagi. Lihatlah Rasulullah SAW ketika membawa para sahabatnya untuk hijrah, betapa berat bagi mereka. Belum lagi bagaimana syariat hijrah itu ditetapkan ketika terjadi fitnah yang besar, ujian yang besar kepada para sahabat. Allahu akbar. Ternyata pahala hijrah itu tidak bisa kita raih lagi hari ini. Hijrah kepada Rasulullah sebagaimana para sahabat. Tapi ada satu pahala yang Rasul, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejatinya lisan Rasulullah adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak adalah yang diucapkan Rasul melainkan wahyu yang diwahyukan. Dan Rasul menyebutkan al-ibadah fi waqtil harji kahijratin ilayya, beribadah di zaman fitnah terjadi bagaikan seperti pahala orang yang berhijrah kepadaku. Allahu akbar. Allahu akbar. Tidakkah kita ingin mendapatkan pahala hijrah kepada Rasulullah? Wallah, demi Allah, tentu. Dan ternyata kuncinya adalah ibadah. Dan ibadah tersebut seutama-utamanya adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu tentang agama, mempelajari ilmu din, di mana Rasul menyebutkan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, Allah berikan kepahaman dalam agama. Menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan ada satu ibadah, jangankan orang yang ikhlasnya, yang tidak ikhlasnya pun mendapatkan keutamaan. Apa itu? Hadir di halaqah ilmu. Ini namanya halaqah ilmu. Orang yang ikhlas karena Allah, ia mendapatkan keutamaan yang luar biasa, seperti keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan keutamaan-keutamaan lain yang sudah pernah juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tetapi ada orang yang datang dia di majelis ilmu seperti ini, ceramah agama, pengajian ini, dia tidak ikhlas, tidak mencari ridha Allah, tidak menghadirkan niatnya ingin mengharapkan wajah Allah, namun dia mendapatkan keutamaan. Keutamaan apakah itu? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling mempelajari kitab Allah itu. Dan sekarang kita mempelajari kalamnya Allah, mempelajari kitab Allah, atau mempelajari kandungan-kandungan kitab Allah. Apa kata Allah? Nazalat alaihimus sakinah.
Allah akan turunkan rahmatnya kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Allahu akbar. Wa haffathumul malaika, dan malaikat akan membentangkan sayapnya. Kenapa malaikat membentangkan sayapnya? Ridhan li talibil ilmi. Ridha, senang, suka, sayang kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan yang paling dahsyatnya, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan menyebut-nyebut orang tersebut di sisi para malaikatnya di atas sana. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini, malaikat membentangkan sayapnya. Tapi malaikat bukan burung, namun malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sayap. Kita mengimani karena Rasulullah SAW mengabarkan demikian. Rahmat Allah turun. Berarti, kata para ulama, orang yang hadir di majelis ilmu walaupun tidak mencari wajah Allah, dia mendapatkan keutamaan naungan para malaikat. Allahu akbar. Bagaimana pula tidak? Keutamaan lebih akan dapatkan oleh orang-orang yang menghadirkan niatnya kepada Allah. Niatnya semata-mata mencari ridha Allah. Allahu akbar. Syukur kita kepada Allah, Allah pilih kita. Ini nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang, korbankan harta, jiwa dan raganya bersama para sahabatnya untuk menebarkan tauhidullah, agar kita generasi setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Sahabat dan kawan-kawan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam muqaddimah, atau nanti lihat kondisi waktu untuk masuk ke dalam pelajaran kita bersama, Kitab Tauhid. Tapi sekali lagi, saya berkeyakinan saya tidaklah yang terbaik di antara antum, bapak-bapak, saudara-saudara, kawan-kawan dan handai taulan yang duduk di hadapan saya. Kalaulah agama ini bukan agama saling nasihat menasihati, demi Allah, saya tidaklah sanggup duduk di hadapan bapak-bapak. Berat ini. Berat sekali. Bahkan para ulama juga menyebutkan man takallama bighairi fannihi atabil ajaib. Sesiapa yang ngomong yang bukan kapasitasnya, dia mendatangkan keanehan. Tetapi kita berharap dengan bimbingan para ulama, dengan kitab-kitab para ulama yang ada di hadapan kita dan yang kita baca, serta penjelasan-penjelasan mereka, kita sama-sama mempelajari tauhidullah ini, memahami tauhid ini. Sahabat-sahabat semua yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema kita, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah memahami tauhid. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah yang kedua. Lanjutan. Karena muqaddimah ini bagaikan pendahuluan, bagaikan pondasi. Man hurimal usul, hurimal wusul. Sesiapa yang tidak mendapatkan landasan-landasan, sesiapa yang tidak mengetahui pondasi-pondasinya, hurimal wusul. Dia terhalangi untuk sampai kepada tujuan. Ya. Kalau pondasinya tidak kokoh, bagaimana pula bangunan bisa diselesaikan sampai kepada tingkat yang lebih tinggi? Itulah pentingnya sebuah muqaddimah. Sahabat semua yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke kitab tauhid ini, saya ingin memotivasi diri saya dan kita bersama akan pentingnya ngaji kitab secara bertahap bersama guru dan dimulai dengan ilmu tauhid. Berarti ada berapa poin? Pentingnya ngaji kitab secara bertahap bersama guru dan pembahasan tauhid terlebih dahulu. Pentingnya ngaji kitab. Kalau pentingnya ngaji, udah kita jelaskan. Ngaji itu bukan A, I, U, Ba, Bi, Bu. Bukan begitu. Itu ngaji Iqra. Atau dulu kalau ngaji bapak-bapak seperti apa? Kalau di Arab sana ada ngaji seperti metode Fathur Rabbani itu apa? Metode yang dulu ada seorang syekh bawa ke pondok kita.
alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u. Nah, kalau orang sini ada juga dulu. Ya. Kalau ada lagi kalau Arab itu kan alif fathatain an, alif kasratain in, alif dhammatain un. Kalau orang sini juga ada dulu. Apa? Alif dua dia te an dua di bawah in dua di depan un. Apa baca orang tua? An in un. Itu ngaji. Ya, itu ngaji. Jadi pengajian. Pengajian itu ngaji Al-Qur'an. Tapi ada lagi ngaji kandungan Al-Qur'an. Atau juga pengajian kitab. Jadi kalau ada nanti kawan-kawan aja, ayo kita pergi ngaji. Ngaji apa? Dah ngaji saya dulu MDA. Nah, itu ngaji Iqra, ngaji metode Baghdadiyah. Ini ngaji kitab, ngaji tauhid, kajian yang lebih mendalam, tadabbur, ya, kemudian tafsir dan yang lainnya. Ini juga pengajian atau pengkajian. Barakallahu fikum. Nah, ini ngaji. Baik. Nah, pentingnya ngaji kitab. Ngaji itu ada dua, ada ngaji kitab, ada ngaji tematik. Tematik itu apa? Bahasannya per tema. Memahami pokok landasan Islam, tema. Atau memahami apa ya? Memahami apa? Kira-kira yang tematik apa, Pak? Sekarang momennya apa? Memahami fikih kurban. Nah, itu tematik. Tapi ada ngaji kitab. Kajiannya tidak tematik, tidak per pembahasan lagi, tapi kitab detailnya ditulis oleh para ulama. Ya. Ngaji kitab ini penting. Apa sebab pentingnya? Wallahi, banyak keutamaan yang didapatkan. Kalau kajian tematik, pembahasannya per tema, itu awal kita belajar agama. Itu mudah memahami itu. Awal kita memahami agama, nah itu bagus sekali. Ya, pamannya belajar fikih salat, belajar fikih puasa, fikih kurban, fikih nikah dan macam-macam. Ya, itu awal ngaji, mudah kita memahaminya. Tetapi kalau ngaji kitab pembahasannya atau yang menguraikannya juga seperti pembahasan yang tematik juga bagus. Nah, tinggal bagaimana yang menguraikannya. Dan ngaji kitab ini dia barokah. Saya teringat dengan apa yang pernah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, salah seorang ulama di Unaizah yang sudah wafat dan murid-muridnya jadi ulama-ulama besar hari ini. Barakah kitabnya ini ada di antara kitabnya saya bawa Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Ini syarah Kitab At-Tauhid yang akan kita bahas ini. Kata beliau bahwa beliau kan mengajarkan kitab ini, mengajarkan murid-muridnya berdasarkan kitab-kitab, bukan dengan silabus-silabus. Bukan dengan kurikulum dan silabus-silabus seperti hari ini. Ya. Jadi ada orang-orang yang memandang tidak begitu bermutulah apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ini, kajian kitab. Tetapi apa kata Syekh rahimahullah taala? Seingat saya dalam kitab Syarah Hilyah Talibul Ilmi, seingat saya begitu ya. Atau kalau saya lupa di dalam salah satu kitabnya. Ya. Beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwa alhamdulillah saya banyak menjumpai faedah, ya. Secara makna demikian, dan saya banyak menjumpai kekeliruan orang-orang yang menyepelekan kajian kitab ini. Jadi dia tidak kokoh. Dan lagian keberkahan penulis kitab itu luar biasa, Pak. Seperti Sahih Al-Bukhari. Hadis kalau kita dengar ada HR itu HR Bukhari, itu bukan kepanjangnya bukan Haji Rahman Bukhari, bukan.
tapi hadis riwayat Bukhari. Itu Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari, itu beliau tidaklah menuliskan satu hadis pun di dalam Sahih Al-Bukhari, melainkan beliau mandi, ambil wudu, salat dulu 2 rakaat, memohon kepada Allah, baru beliau tuliskan satu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini. Lihatlah, pantas kitab sahihnya ini menjadi kitab yang paling diterima setelah Al-Quran. Barakah. Dan para ulama keikhlasannya luar biasa, Pak. Maka pantas ada ungkapan maka lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang ditulis, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dibuat karena Allah jauh lebih kekal. Dan para ulama dulu tidak ada seperti ini, ditayangkan pakai video, direkam apa, tidak ada. Sekarang solat pun Allahu Akbar, jelang solat pasang video depannya. Tingkat keikhlasan kita digoncang hari ini. Makanya ngaji kitab para ulama, keberkahannya apa? Luar biasa. Itu perlu diingat. Baik. Tetapi sama pentingnya. Ngaji tematik, tidak semua mesti ngaji kitab. Tapi kalau sudah rutin, itu ngaji kitab lah tuh. Nah, pembahasannya mudah-mudahan bisa kita sederhanakan. Tapi kalau monoton kali yang hadir majmuk, banyak. Monoton kali pusing juga. Tapi ada yang unik juga sebenarnya. Sebenarnya di negeri ini dulu orang-orang ngaji kitab. Sekarang itu kita maunya ngundang ustadz itu maunya kita. Maunya kita. Sehingga ustadz itu bisa kita setel. Itu rusak itu. Tapi kalau coba sesuai dengan metode dari para ulama, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kita yang mengikuti itu barakah. Dan keilmuan itu yang paling penting adalah barakah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pentingnya ngaji kitab, saya ingatkan di mana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala pernah menyebutkan di dalam kitabnya At-Tauhid awalan ya Du'atul Islam. Tadi saya cek lagi dalam kitab beliau ini, sungguh sangat penting kita pahami apa yang pernah beliau sebutkan ini. Ana a'rif bitajribah anna katsiran min ikhwanina al-muwahhidin as-salafiyyin ya'taqiduna ma'ana bi anna Allah azza wa jalla 'ala al-'arsy istawa duna ta'wilin wa duna ta'yifin walakinnahum hina ya'tihim mu'taziliyun asriyun aw jahmiyun asriyun aw maturidi aw asy'ari wa yulki ilaihi syubhah qa'imatan 'ala zahiri ayatin la yafhamu ma'naha, dan seterusnya. Kata beliau, saya mengetahui berdasarkan pengalaman, sesungguhnya ada saudara-saudara kita banyak yang juga orang yang dari kalangan ahli tauhid, bahkan dari kalangan as-salafiyin. As-salafiyin ini jangan terkejut, Pak. Salafiyin itu adalah jamak dari salafi. Salafi itu bukan bahasa Minang. Kalau salafi bahasa Minang, ndak salafi, ndak 2 lapis tuh. Itu salafi itu. Kalau salafiyu itu berasal dari kata salafa. Lawannya atau antonimnya khalaf. Khalaf itu yang belakangan. Salaf generasi terdahulu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang sudah bertauhid juga, ahli tauhid juga, di kalangan yang memegang akidahnya salafun salih. Akan tetapi kalau kata Syekh rahimahullahu taala, di mana mereka meyakini sebenarnya Allah beristiwa di atas arasy tanpa takwil, tanpa ta'yif. Apa itu takwil dan tanpa ta'yif? Tunggu pembahasan kita berikutnya. Tetapi ketika datang Mu'tazilah, Asriyun, Mu'tazilah gaya baru, orang-orang Mu'tazilah sekarang, atau kontemporer ya, atau orang Jahmiyah sekarang, atau madhab-madhab yang lainnya yang tidak berada di atas akidah salafun salih, maka mereka melemparkan syubhat, mereka melemparkan kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan zahir ayat yang tidak mereka pahami maknanya. Lalu mereka pun ya memberikan was-was, memberikan kebimbangan-kebimbangan. Akhirnya mereka apa? Goncanglah akidahnya. Keliru akidahnya, tersesatlah mereka.
Limadha kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, apa yang menjadi penyebabnya? Di sini garis bawahnya, li'annahum lam yatalaqqil aqidata sahihata min kullil jawanib. Allahu akbar. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya mereka tidak talaqi akidah yang sahih dari semua sisinya. Allahu akbar. Apa itu talaqi? Tidak belajar ilmu akidah dari semua sisi. Dan belajar ilmu akidah itu banyak, Pak. InsyaAllah nanti kan kita jelaskan. Ilmu akidah itu ada beberapa pembahasan di dalam pembelajaran ilmu akidah. Dan di antara pembahasan ilmu akidah adalah ilmu tauhid. Jadi mempelajari ilmu tauhid ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hendaklah dari semua sisinya. Dan itu diajarkan oleh para ulama kita di kitab-kitab mereka. Apa faedah belajar kitab? Barokah. Baik, tapi kitab itu ada yang kuning, ada yang putih, jangan heran. Kalau ini namanya kitab kuning. Bukan kitab kuning itu kitab sakral atau kitab keramat. Oh tidak, kulitnya kuning. Ada juga kitab, oh ini kuning juga. Mana yang putih nih? Nah, ini putih. Nah, karena dia tulisannya hitam juga, tapi kertasnya sudah putih. Kayak kalau Bapak dengar nanti ada orang nyebut kitab kuning, itu bukan kitab keramat, tapi kitab yang kertasnya kuning gitu dia. Ala kulli hal. Nah, terserahlah mau kitab mana. Tapi Ustaz, saya mau kitab kuning juga. Ini saya bawa kitab kuning. Nah, ala kulli hal. Bertahap. Belajar agama ini bertahap, Pak. Tadarruj namanya. Ada tahapan-tahapannya. Kalau tidak bertahap, ini kita bisa keliru. Naik tangga itu dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Begitu lompat bisa patah kaki. Kita menginginkan kesuksesan, tapi kita tidak tempuh jalannya. Terjun najata walam tasuk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Engkau inginkan kesuksesan, tapi engkau tak tempuh jalannya. Sesungguhnya bahtera taklah lewat di daratan, dia lewat di lautan. Tempuh jalannya, berbilang dari satu, manjat dari pangkal. Itu kata tetua kita. Ya, jadi bertahap. Seperti belajar fikih juga demikian. Sekarang kita bingung kadang-kadang. Ini beda pendapat begini, ini begini, ini begini. Ada yang gerak-gerakkan jari begini. Ada yang tetap saja. Ada yang sholat Allahu Akbar begini. Ada pula Allahu Akbar begini. Ada yang tak begitu sama sekali. Tak sedekap sama sekali. Kalau belajar kita bertahap, tidak bingung kita. Makanya dulu kita di pondok juga, di negeri ini kan, saya kan background saya dalam belajar fikih itu fikih Syafi'i. Makanya kita belajar dulu di pesantren, itu kita belajar kitab pertama Matan Al-Ghayah wa Takrib. Itu kitab yang pertama. Kemudian, atau yang dikenal juga dengan Matan Abu Syuja'. Kemudian kitab Fathul Qarib. Ini disyarah, dijelaskan. Dah lebar itu. Kemudian naik lagi kitab apa? Ada yang mengaji kitab Kifayatul Akhyar. Tapi saya di pondok saya tidak dulu. Langsung ke kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Kemudian lanjut dengan kitab I'anatul Talibin. Atau juga dipakai Fathul Mu'in, tapi yang syarahnya I'anatul Talibin. Naik lagi di kitab Ghayah wa Takrib. Ini ringkas tanpa ada dalil. Ringkas seringkas-ringkasnya. Nah, itu dia. Tanpa kesimpulan, khulasah, kesimpulan. Terus di Fathul Qarib dijelaskan. Kifayatul Ahyar baru buat mulai sedikit ada dalilnya. Di Anatul Talibin sudah dijelaskan perbedaan 1-2 dalam mazhab Syafi'i. Naik kitabnya, belajar kitab Qulyubi wa Umairah atau disebut dengan kitab Mahalli. Di sini sudah dijelaskan perbedaan-perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Di kelas 7 diajarkan muqarrarnya, panduannya kitab Bidayatul Mujtahid, perbedaan semua mazhab. Sehingga paham, begitu bingung kita, balik ke yang pertama. Ini dasar saya, sini saya dulu. Belum sampai makam saya ke sini perbedaan ini selesai. Ini kitab pertama. Sehingga tidak bingung. Sekarang bingung. Itu sebabnya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan belajar kitab fikih mazhab ini tak masalah, bahkan bagus. Ya. Bertahap biar tidak bingung. Fanatik mazhab yang tak boleh.
Sebab kita hanya boleh untuk mengikuti dalil, tidak ikuti para ulama. Ulama itu memberikan jalan kepada kita untuk memahami dalil. Ikut ulama berdasarkan dalil, itu tepat tuh. Ala kulli hal, inilah pentingnya belajar bertahap. Belajar tauhid itu juga, Pak. Tauhid ini bertahap belajarnya. Nanti begitu belajar, saya mau belajar ilmu kristologi. Kristologi itu perbandingan apa? Perbandingan agama. Ya bisa-bisa kita jadi Kristen. Kan bahaya itu. Bahkan sebenarnya Islam ini, seorang ahli tauhid tidak butuh itu. Kecuali di kalangan orang-orang tertentu, ahlul ilmi tertentu untuk membantah. Ala kulli hal. Demikian pun mungkin nanti saya cobalah tengok orang Syiah nih. Nanti apa pula akidahnya ini? Tengok orang Syiah masa mut'ah boleh, mut'ah itu apa? Kawin kontrak boleh, enak nih. Akhirnya jadi mantap lagi jadi Syiah nih. Bahayanya. Oleh sebab itu bertahap. Kemudian bersama guru. Bersama guru ini, Masya Allah, Bapak apa yang saya cintai karena Allah. Ambil ilmu dari guru itu, itulah tradisi para ulama kita. Maka terus belajar, dan belajar. Sampai kapan kamu belajar, wahai al-imam? Ketika al-imam Ahmad ditanya, rahimahullah ta'ala, ma'al mahbara ilal maqbara, senantiasa berteman dengan tinta sampai kematian. Sampai kubur, Pak. Terus belajar. Tidak bisa. Seorang da'i, seorang ustaz tidak belajar lagi, tidak ada cerita itu. Dan kalau, Pak, kita nyampaikan kitab nih, saya nulis, saya dengarkan syarah, saya baca kitab para ulama, saya dengarkan seperti tadi saya dengarkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Demikian pun saya baca syarah beliau. Ya, setiap hari terus belajar lagi. Bahkan guru kita Ustaz Yazid Hafizahullah taala menyebutkan seorang dai itu mesti belajar baca buku dan yang lainnya 4 jam per hari. Camkan itu. Seorang dai enggak boleh malas-malas untuk belajar. Terus belajar. Kalau ada seorang ustaz tidak belajar lagi, tidak usah belajar sama dia. Makanya di antara nasihat Syekh Ziyad Al-Abadi kepada kami dalam daurahnya tentang metode ilmu mustalah hadis beberapa waktu yang lalu, di antara nasihatnya, jadikan puncak tujuan kalian adalah sebagai seorang penuntut ilmu. Terus untuk menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Tak boleh. Ala kulli hal, pentingnya belajar guru ini karena ilmu ini harus ada sumbernya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Di mana Al-Imam Ibnu Mubarak dan yang lainnya juga menyebutkan, kalaulah sekiranya bukan sanad. Apa itu sanad? Mata rantai keilmuan. Sanad, mata rantai keilmuan. Dari mana kita mengambil? Saya ngambil dari guru saya. Gurunya belajar dari gurunya lagi. Gurunya belajar dari gurunya lagi. Kalaulah bukan karena dari guru ke guru ini yang disebut dengan sanad atau mata rantai keilmuan, laqala man syaa ma syaa. Seseorang akan berkata dengan sekehendaknya, siapapun orangnya. Bisa saja dia ngomong seenak mengeluarkan isi perutnya, bukan isi otaknya itu lagi, Pak. Makanya kalau dai kalau tidak belajar dari ke gurunya, nanti ceramah itu mengeluarkan isi perut dia, apa yang selera dia itu dia keluarkan. Sehingga yang enak didengar ketawa ketiwi saja, tidak ilmu. Ini bahaya. Dan ilmu itu al-ilmu maqala fihi haddatsana, yang ada sumber periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara pentingnya berguru, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah menyebutkan, ala la tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Ketahuilah duhai kawan, sesungguhnya sekali-kali engkau takkan pernah dapat raih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zaka'un wa hirsun, wastibarun wa bulghatun, wa suhbatu ustadin, wa tulu zamanin. Kata beliau, yang pertama zaka'un, cerdas. Cerdas itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 2. Cerdas yang memang bawaan dia, karunia Allah sejak lahir. Ada yang cerdas diupayakan. Otak manusia ini bisa diasah bagaikan parang. Kalau tidak digunakan atau selalu berceceran di jalan-jalan, bisa berkarat dia. Tapi selalu diasah, digunakan, dia tajam setajam-tajamnya. Otak kita ini bagaikan kamar di penginapan. Kalau kamar penginapan ada 20, yang dihuni hanya 3 saja setiap bulan, setiap pekan, setiap tahunnya, kamar yang 2 saja yang akan bersih.
yang 18-nya dihinggapi apa? Laba walaupun kamar itu tertutup. Itulah otak kita ini. Katanya otak manusia ini kalau dibuatlah memori, penelitian mutaakhir menyebutkan, otak manusia ini pernah saya baca, kalau dikeluarkan memorinya itu besar harddisknya bisa 4 meter kali 4 meter. Bayangkan itu. Kalau besar harddisk 1 tera kecil sekarang, Pak, itu muat berapa banyak itu? 1 tera 1000 giga. Muat banyak. Ini ilmu kita bisa muat banyak. Asal dilatih. Terus diasah. Dia seperti otot. Seperti otot. Terus dilatih. Kuat dia. Maka, mohon Pak. Zakat wahirsun. Semangat. Terus menimba ilmu. Semangat. Wastibarun. Sabar. Sabar duduk di majelis ilmu. Sabar mendengarkan penjelasan guru. Apalagi kalau syekh-syekh itu kadang tidak enak ceramahnya, Pak. Gaya retorikanya kagak ada. Ya. Wastibarun wabulghatun, ada bekal menuntut ilmu, ada belanja. Sehingga para ulama dulu ada yang menjual atap rumahnya karena ingin mendapatkan ilmu, ada yang menjual pakaiannya karena ingin mendapatkan ilmu. Ya. Yang kelima, suhbatu ustadin, bergaul dengan ustad, atau wa irsyadu ustadin, ada petunjuk dari seorang guru, ada suhbah. Nah, ini dia. Dan yang keenam, watulu zamani, panjang masanya, tidak setahun 2 tahun. Selesai S1, S2, S3 nggak menuntut ilmu lagi. Tidak. Makanya sekarang riwayat pendidikan itu sebenarnya riwayat sekolah. Kan tulis riwayat pendidikan, ditulis ya, Pak Mul misalkan S1 gitu ya, atau S2 sekarang Pak Mul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, itu apakah dia nanti setelah selesai S1 atau selesai doktornya tidak berpendidikan lagi? Oh, enggak. Bahkan banyak orang-orang yang enggak S1, S2, S3, tapi dia terus berpendidikan. Ya, itu dia. Makanya hakikat pendidikan dapatnya didikan. Sekarang itu riwayat sekolah namanya itu. Makanya dalam hadis Nabi itu yang ada thalabul ilmi, mencari ilmu faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, bukan thalabul madrasah, mencari sekolah wajib bagi setiap muslim. Sehingga pusing kepala kita, nanti musim Covid tak ada dana lagi, yang kita pikirkan apa? Tak dapat bayar uang sekolah. Iyalah kayak kalau bayar uang sekolah, yang ada dalam hadis Nabi bukan mencari sekolah, mencari ilmu. Maka pendidikan itu tulu zamanin, panjang masanya. Sampai kapan? Sampai mati. Apa sebab? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin huwal maut, kematian, sampai mati. Dan di sini yang sedang kita garis bawahi adalah suhbatu ustadzin, adanya petunjuk guru dalam memahami kitab, dalam memahami ilmu, ada petunjuk guru. Faedahnya banyak. Yang pertama barokah, yang kedua apa? Simple, mudah jalannya. Ada masalah tanya sama guru, dan yang paling kita rasakan, Pak, di antara faedah berguru ada bimbingan yang berkesinambungan dalam hidup ini. Hidup kita nih, Pak, kadang galau, kadang risau, kadang kacau. Itulah sebabnya, itulah tanda kita manusia. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah, kalau di universitas, Pak, ada selesai itu. Ya. Makanya bahkan saya meyakini untuk mengkader seorang ulama bukan di pesantren saja. Pesantren, universitas itu hanya melahirkan seorang yang memiliki potensi untuk jadi ulama. Ulama sejati akan terlahir bersama masyarakat. Akan terlahir ketika dia turun tangan dalam dakwah itu. Itu dia. Maka disitulah pentingnya peran pendidikan guru, Pak. Jadi guru itu mendidik muridnya tak hanya sampai tamat kelas 7. Tak hanya sampai tamat S1, S2, S3. Betapa banyak orang yang selesai S2, S3, bahkan tamat dari mana-mana, tapi akan hilang ilmunya, ditelan oleh antah berantah. Aktivitasnya hanya kantor, sekolah, macam-macam, pulang ke rumah, selesai. Tak ada dakwah, tak ada keumatan, keliru. Nah, disitulah pentingnya bimbingan guru. Selesai umur 30, selesai 35, nanti mana lagi? Makanya dulu, Pak, di Jawa sana kan
Ki Gontor itu dulu pernah menyebutkan, yang pernah saya dengar itu, kalau ada muridnya nanti yang bertanya, Ki Haji Imam Zarkasi kan, rahimahullah ta'ala, ya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan beliau, beliau pernah bertanya pada muridnya, kalau muridnya nanti datang, dia tanya, kamu sudah mengajar tidak? Belum Pak Kiai, kamu mati. Menurut beliau, orang yang tidak mengajar, mati. Walaupun punya ilmu. Allahu Akbar. Di sinilah pentingnya bimbingan guru. Terus. Dan demikian pula dengan dalam kehidupan ini. Nanti kadang ada masalah pribadi, ada masalah anak istri. Kadang-kadang kita nih Pak, kalau ditanya orang, apa kabar kamu? Oh, alhamdulillah baik-baik. Itu keliru itu dalamnya. Kacau balau, kacau bilau kata orang Malaysia. Di dalamnya ada kacau bilau, kacau balau. Tapi dia bilang juga baik itu. Disinilah pentingnya guru. Curhat sama guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, diarahkan, dibimbing. Tidak bisa, Pak. Makanya dahulu, di mana kita dapatkan dalam surat Taha, di mana Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, waja'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikan seorang teman dari kalangan keluargaku. Ushdud bihi azri wasyrik fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya, jadikan ya Allah ada seorang teman dalam dari kalangan keluargaku. Untuk apa? Ushdud bihi azri agar aku kuat dalam perjalanan dakwahnya, dalam perjalanan kehidupan ini, Pak, agar kita kuat, ada kawan. Butuh kawan kita. Wa asyrik fi amri, agar dia senantiasa menyertaiku urusanku. Kai nusabbihaka katsira, agar saya bisa bertasbih banyak kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, agar saya bisa berzikir banyak kepadamu. Kata para ulama, Masya Allah, kata mereka, lihatlah Musa saja butuh Harun. Haruna akhi. Ini ya. Haruna akhi. Harun saudaraku. Allah karuniakan Harun saudaranya. Ya. Berikan ya Allah. Di mana Allah menyebutkan firman tentang Musa tadi. Kata Allah, di mana Musa berdoa, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikan ada seorang teman dari kalangan keluargaku, Harun saudaraku, Haruna akhi, ushdud bihi azri, agar ia bisa mengokohkan urusanku. Wa asyrikhu fi amri, agar ia bisa menyertai urusanku. Kai nusabbihaka katsira, agar saya bisa bertasbih banyak kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, dan agar saya bisa berzikir banyak kepadamu. Kata para ulama, Musa saja, seorang Nabiullah, butuh kawan. Agar apa? Agar mengokohkan langkahnya, agar bisa bertasbih banyak kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah. Kita bukan para ulama, apalagi para nabi. Tidakkah kita lebih butuh kepada kawan? Tidakkah kita lebih butuh teman? Allahu Akbar. Guru yang bisa kita tempat curhat padanya. Pelipur lara, pelipur di kala lara, penghibur kita di kala duka. Disinilah dipentingkan. Ya. Dan Masya Allah, kalau tadi saya sebutkan untuk menjadi seorang da'i tidak hanya dididik oleh gurunya waktu sekolah saja, tapi sampai dalam kehidupannya bermasyarakat. Sehingga buktinya banyak yang sudah tamat kelas 7, tamat pondok, tidak jadi ustad-ustad, cuma jadi pebisnis setelahnya. Jadi pebisnis pun tidak nampak nilai-nilai nilai pondoknya, nilai keilmuannya. La haula la quwata illa billah. Demikian pula dalam kehidupan ini kita butuh itu, butuh. Maka saya mengatakan banyak hari ini yang bisa mengaji, tapi jarang yang bisa berguru. Camkan kata saya ini. Saya dapati dari penjelasan para guru kita, dari faedah-faedah yang mereka sampaikan, para ulama kita. Banyak yang bisa mengaji, tapi jarang yang bisa berguru. Karena berguru itu lebih berat, ada adabnya, ada etikanya, ada tata keramanya, dan macam-macam. Sehingga kadang-kadang kita efek bahaya. Apalagi dunia hari ini, dunia media, di mana kamu banyak tidak kenal ustaz. Sejak kapan kamu salat jamaah pakai jenggot kayak gini, ngaji-ngaji seperti ini? Oh, alhamdulillah, dah lama, dah berapa tahun? 10 tahun.
Berapa banyak anak kamu kenal Ustaz? Oh, banyak sekali. Di mana? Di YouTube. Itu namanya madrasah YouTubiyah. Ya. Ustaz kenal nggak kamu? Tak kenal. Demikian juga kadang Ustaz dia datang, ada pergi ceramah. Ustaz dia belum pulang lagi, dia dah pulang. Atau dia pulang, Ustaznya dah pulang pula. Dia tak kenal Ustaznya tak kenal dia. Anak dia sakit, Ustaz tak tahu. Anak Ustaz sakit, dia tak tahu. Dia galau, Ustaz tak tahu. Ustaz ada masalah, dia pula tak ngerti. Di mana ikatan antara seorang Ustaz dengan dirinya? Di mana ikatan dirinya dengan seorang Ustaz? Banyak yang bisa ngaji, tapi jarang yang bisa berguru. Berguru punya apa? Masya Allah. Berguru itu ada suhbah. Suhbah itu pergaulan. Pergaulan. Bahkan orang-orang hebat di negeri ini, Pak, itu hasil dari suhbah. Tengok, siapa dulu orang-orang yang terkenal di negeri ini? Katakanlah proklamator negeri tercinta ini, Insinyur Soekarno. Siapa yang mendidiknya? Pak Cokro Aminoto. Dididik mereka oleh Belanda, tapi mereka tak pro Belanda. Tengok Pak Buya Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala. Pejuang, pahlawan negeri ini. Dididik di mana? Di sekolah Belanda. Tapi dididik oleh Ah Hasan. Dididik oleh Pak Cokro. Dididik oleh Haji Agus Salim. Di mana? Mulazamah. Inilah suhbah dalam pergaulan. Mereka sekolah resmi dan formal dari sekolah Belanda, tapi mereka tak sedikit pun pro Belanda. Itu kehebatan pergaulan dengan guru dalam kehidupannya. Dididik di mana? Di surau. Dididik di mana? Di majelis ilmu. Dididik di mana? Dalam kehidupannya. Nah, ini Pak pentingnya. Baik, ini penting apa? Berguru. Dan seutama-utama guru adalah yang sudah lebih tua. Carilah tuh. Al-barakatu ma'a akabirikum, kata Rasulullah SAW. Keberkahan itu ada yang bersama yang lebih tua. Kalau dapat, tua itu ada dua. Tua ilmu dan tua umurnya. Kalau tergabung keduanya, nikmatilah keberkahan yang akan ada padanya. Barakallahu fikum. Itu tentang berguru, Pak ya. Ingat-ingat ini. Hidup kita galau, kacau. Ada saat seperti itu, kita butuh apa? Guru, sahabat yang bisa membimbing kita. Kalau tidak ada hal seperti ini, kacau kita. Ngaji di YouTube saja, ngaji di MP3 saja, ngaji di TV saja. Tanya sesekali, telepon ustadz, rebutan pula tuh, mana bisa? Sehingga tidak nampak ruh kehidupan itu. Sehingga tidak nampak ruh tarbiyah itu, ruh pendidikan itu. Tapi coba mula sama. Allahu Akbar. Nah, disinilah dia pentingnya. Baik. Sudah 3 ya pembahasannya. Yang pertama pentingnya ngaji kitab. Yang kedua pentingnya bertahap. Yang ketiga pentingnya belajar bersama guru. Jadi banyak yang bisa ngaji tapi sedikit yang bisa berguru. Nah, ini penting. Nah, jadi dan guru itu Pak, Masya Allah, terlihatlah bagaimana adab-adab kepada guru. Maka saya sudah katakan, di antara adab mencari guru, cari yang sudah matang ilmunya, yang sudah lebih tua, itu paling barokah tuh. Cari yang kita bisa beradab kepadanya. Ya, silakan Pak. Kalau tidak dapat, cari di mana? Siapa kira-kira? Saya tidak rekomendasi kepada saya, karena saya masih muda. Masih banyak guru-guru besar kita. Masih banyak ustadz-ustadz kita. Tapi saya paling malas ketika ustadz-ustadz senior kita ini tidak kita tanamkan adab diri kita kepadanya. La ilaha illallah. Kadang-kadang ya sampai saya katakan anak kita diletakkan di pondok, anak ditengok tapi ustadznya tak ditengok. Orang dulu Pak belajar ntar ajar nak ini rambutan tuh nih untuk buya kamu, antarkan nih untuk umi kamu nanti ya nak, antar rumahnya apa lepat atau lemang diantar ini tuh ustadz kamu, biar anak dia jumpa ustadz, nanti datang tampak muka, pergi tampak punggung ustadz, izin lagi ustadz. Kadang-kadang mereka sembeli ayam, makan sama-sama dulu. Orang dulu kan jarang dapat ayam karena tidak ada ayam putih, ayam kampung yang ada. Sembeli ayam, makan dulu, mudah-mudahan ustadz barokah ilmu anak saya. Orang dulu Pak berguru anaknya kepada seorang guru, dia pun berguru kepada guru itu. Hari ini anak dia ngadu ke rumah, ustadz gini-gini ya. Itulah ustadz ang. Ustadz kamu tuh tak apa-apa, bayar tak mahal. Tuh pula masalah sekarang nih.
Bayar mahal nih jadi masalah juga sebenarnya. Nah, jadi keberkahan ilmu, karena lembaga pendidikan itu bukan lembaga bisnis, Pak. Lembaga pendidikan itu adalah lembaga sosial keumatan. Tidak barokah sepanjang sejarah kalau dibisniskan. Itu harus dicamkan itu. Makanya pendidikan itu harus mandiri sebenarnya. Kemandirian itu bisa dihidupkan dengan wakaf produktif. Itu tidak bicara itu kita sekarang. Ala kulli hal satu hari nanti. Kemudian sudah 3, pentingnya ngaji kitab, bertahap, bersama guru, carilah guru dalam hidup ini. Kalaulah dulu kita ngaji TK, Iqra, Alif, Bata, butuh guru, Pak. Ilmu tauhid jauh lebih butuh guru. Ilmu semulia-mulia ilmu tauhid. Dan tauhid itu dipakai sepanjang kehidupan. Saya tengok, Pak, satu hari dulu anak buya saya, dia keliru dalam ucapannya. Saya ingat di depan saya dia ngomong, kayaknya Allah tidak sayang sama saya lagi. Atau buya yang ceritakan kepada kami, Allah tidak sayang sama saya lagi, katanya. Karena tidak duduk, dia jadi anggota dewan. Kata buya, itu dah keliru kamu tuh, kata buya. Itu butuhnya hidup tuh ada buya, ada guru, Pak. Allahu Akbar. Makanya kedudukan seorang guru itu diperdebatkan oleh para ulama, mana yang lebih mulia antara ayah dengan guru. Sebab di kalangan para ulama, guru itu aba lirruh, bapak bagi ruhnya. Adapun orang tua adalah bapak bagi jasad kita. Mana yang lebih mulia? Makanya kalau ayah tidak ada andil pendidikan ruh buat anaknya, bapak jasad saja itu. Tidak bapak bagi ruh anaknya. Ala kulli hal. Kemudian penting ilmu tauhid dulu. Ilmu tauhid dulu. Makanya ketika menyebutkan ilmu, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Thalathatul Usul, beliau menyebutkan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ilmu ini kewajiban kita dalam Islam itu 4, Pak. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu apa yang kita pelajari? 3, Pak. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi, ilmu mengenal Islam dengan dalilnya. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain diantaranya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tauhid dahulu? Saya menjumpai perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah taala sangat luar biasa dalam At-Tauhid Awalan ya Du'atul Islam. Beliau sebenarnya kitab kecil beliau ini adalah hasil transkrip dari muhadarah beliau sebenarnya. At-Tauhid ya Du'atul Islam. Tauhid yang terlebih pertama, terlebih awal, wahai para da'i Islam. Tauhid dahulu. Bukan yang lain. Tauhid dulu. Ada yang mengatakan adab dulu Ustaz. Ya, adab kepada Allah yang paling utama. Tauhid itu. Baik, kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa amma ghalibul muslimin al-yawma la yafqahuna ma'na la ilaha illallah fahman jayyida. Ini dalam kitab At-Tauhid Du'atul Islam, At-Tauhid Awalan ya Du'atul Islam, halaman 12. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amma ghalibul muslimin al-yawma, adapun kebanyakan, dominannya kaum muslimin hari ini, la yafqahuna ma'na la ilaha illallah, tidak mengerti makna la ilaha illallah fahman jayyida, dengan pemahaman yang baik. Sekarang pertanyaannya, kita seperti apa? Kalaulah kita kemarin sebutkan seekor burung tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, walaupun dia pandai berkicau menyebutkan, mencontoh la ilaha illallah, kenapa burung tidak seperti itu? Karena burung zikirnya tidak zikir la ilaha illallah, tidak berangkat dari instingnya burung, tidak berangkat dari hatinya. Demikianlah kiranya orang yang tidak berangkat dari hatinya tentang la ilaha illallah. Fahman jayyida, pemahaman yang baik. Tauhid ini, Pak. Oleh sebab itu urgensi tauhid itu luar biasa. Tauhid. Baik, 4 ini sudah saya sampaikan. Pentingnya ngaji kitab, bertahap, bersama guru,
tauhid terlebih dahulu. Saya masuk pembahasan berikutnya, urgensi tauhid, ahammiyatut tauhid. Pentingnya tauhid. Saya ambil dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ini satu kitab tentang akidah generasi terdahulu. Tetapi dalam muqaddimah muhakkiknya, ya, muqaddimah muhakkik, ya, muhakkiknya adalah Syekh Abdul Yamin Al-Mansuri. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini beberapa tentang urgensi tauhid atau akidah. Akidah disebut juga dengan tauhid karena pembahasan utama tentang akidah adalah tauhid. Dan tauhid itu ada dua. Ada tauhidullah dan ada tauhidur rasul. Mengesahkan Allah dan tauhidur rasul. Mengesahkan Rasul dalam peribadatan. Yakni maksudnya tidaklah beribadah kecuali dengan yang Rasul syariatkan kepada kita. Biiznillah. Fa innal ulama qadiman wa haditha. Sesungguhnya ulama terdahulu dan yang sekarang. Syadidul inayati bil aqidati bal wa taqdimuha ta'alluman wa ta'lima. Di mana ulama sangat besar perhatian mereka tentang akidah ini. Bahkan mereka mendahulukannya dalam pengajaran dan keilmuan, ya, dalam pelajaran dan keilmuan, dalam pengajaran, dalam pelajaran dan pengajaran didahulukannya. Apa sebabnya? Apa sebabnya didahulukan ala sairil ulum, ala sairi furu'il ilmi syar'i? Apa sebabnya? Yang pertama, al-aqidatu aslul Islam. Akidah itu adalah landasan Islam. Wa asasul millah, pondasinya agama ini. Wala tuqbalul a'mal wa tasluhul aqwal illa biha. Taklah amal ini bisa diterima, ucapan kita dipandang baik kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar, Pak. Sehingga Allah menyebutkan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Sesiapa yang kufur dengan iman, tidak ada iman dalam hatinya. Iman itu apa lawannya, Pak? Iman apa lawannya? Kufur. Baik. Tauhid syirik. Dan di antara bentuk kekufuran adalah syirik. Sesiapa yang syirik, sesiapa yang kufur, habis semua amalnya. Makanya orang kafir seperti apapun banyak kegiatan sosial dia tidak bermanfaat. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya engkau berbuat syirik, ai Muhammad, sungguh betul akan binasa amalanmu. Bayangkan, Nabi kita tercinta sekiranya dia syirik, binasa amalnya, apalagi kita bukan Nabi. Dan kesyirikan itu luar biasa, Pak. Bahkan syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ini akhfa min dabibin namal. Kata Nabi SAW, syirik itu lebih halus dari jejaknya semut. Pernah nampak jejak semut, Pak? Kalau semut lewat dia di air, kemudian jalan, nampak, itu namanya jejak semut kalau sudah di atas air. Itu air yang nampak. Tapi jejak semut kalau tak kena air, tak nampak. Akhfa min dabibin namal. Syirik lebih halus dari jejaknya semut. Syirik ada dua. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi masuk dalam kategori dosa besar. Jadi syirik kecil itu dosa besar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Rinciannya dalam pelajaran kita berikutnya. Yang kedua, innahal fitratul lati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Sesungguhnya tauhid atau akidah adalah fitrah. Apa fitrah? Fitrah manusia, potensi dasar manusia yang Allah Ta'ala ciptakan manusia di atas itu. Di mana manusia ini kullu mauludin atau ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia ini tidak terlahir kecuali terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, dan yang menjadikan dia Majusi. Makanya kalau ada anak yang keliru dia, maka yang tertuduh pertama adalah orang tuanya. Oleh sebab itu, hakikat pendidikan itu, ini hakikat pendidikan.
Pendidikan itu adalah pembinaan untuk penjagaan fitrah manusia. Itu pendidikan itu. Pembinaan atau penjagaan agar manusia ini berada di atas fitrahnya. Apa fitrah manusia? Berada di atas al-Islam. Fitrah manusia ini al-Islam. Di mana dulu ruh kita Pak di alam ruh ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ditanya dulu ruh kita ini, tidakkah kalian mempersaksikan bahwa saya adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ruh kita menjawab, ya kami bersaksi. Tetapi manakala ruh itu masuk dalam jasad dan keluarlah ia ruh bersama jasad ke alam dunia, terlenalah anak manusia ini. Oleh sebab itu, pendidikan menjaga manusia agar berada di atas fitrahnya itu. Apa fitrah manusia? Tauhid. Makanya hati kita ini Pak mengakui adanya Allah itu. Sampai kalangan orang-orang ateis itu sebenarnya juga mengakui adanya pencipta dari alam ini. Ada kekuatan di balik alam ini. Ala kulli hal, tapi mereka tidak terbimbing. Akhirnya mereka juga syirik. Kemudian yang ketiga, tauhid atau akidah. Awwal wajibin 'alal mukallafin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama di atas orang-orang mukallaf. Orang mukallaf tu kewajiban yang pertamanya adalah tauhidullah, la ilaha illallah. Di mana tatkala Muaz diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka Rasul berkata kepada Muaz, sesungguhnya engkau hai Muaz, mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Maka dakwah yang pertama adalah tauhid. Tauhidullah. Tauhid. Dan dulu Pak, dakwah Ahlussunnah ini itu dikenal dengan dakwah tauhid. Sampai dulu Buya Jufri rahimahullah taala ketika pulang dari Madinatul Munawwarah menyelesaikan S2-nya jurusan akidah di Universitas Islam Madinah, pulang ke Pekanbaru, Buya Jufri rahimahullah taala beliau menyampaikan kajian apa? Kajian akidah, kajian tauhid. Dipopulerkan kajian tauhid sehingga dakwah kita ini ada dikenal dengan dakwah tauhid, sehingga mendarah daging, mendalam, kokoh, terhujam tauhid itu. Ini dakwah kita, dakwah tauhid. Allahu akbar. Saudaraku yang kucintai karena Allah, bukan yang lain-lain. Makanya saya katakan bahwa sesungguhnya kewajiban yang pertama untuk mendidik anak kita menanamkan tauhid. Tauhidnya dah beres tidak? Bukan tahfiz yang pertama Pak. Makanya saya katakan menghafal Al-Quran sampai 30 juz itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Yang pertama yang penting ditanamkan tauhid, mendarah daging dalam dirinya tauhid. Makanya kalau ada anak hafiz, dia tidak mendalam tauhid dalam dirinya, ini bahaya. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada hafiz Quran, tapi mencuri. Itu tauhid tidak tertanam kokoh dalam dirinya. Dan pendidikan itu Pak, bukan pengajaran. Pendidikan itu bukan pengajaran. Oleh sebab itu, dulu, kalau seorang guru itu disebut dengan muaddib. Seorang guru itu apa? Muaddib. Muaddib itu berasal dari kata addaba yuaddibu ta'diban. Apa addaba yuaddibu ta'diban? Muaddib, penanam nilai adab. Jadi pendidikan adalah menanamkan nilai adab. Menanamkan nilai itu adalah sesuatu yang tertanam dan terjiwai. Makanya di antara hakikat atau buah dari tauhid, seseorang merasakan muraqabatullah. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik dia merasakan Allah mengawasi dirinya. Inilah yang disebut dengan al-ihsan. Maka menanamkan dalam jiwa anak bahwa dia dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, senantiasa dikuasai oleh Allah, wajib fardu ain. Inilah yang harus ditanamkan. Nah, ini fardu ain. Selama ini tidak ditanamkan, keliru. Makanya saya jujur, saya pribadi saya tidak
tercengang dengan pendidikan tahfiz. Saya nilai dulu. Tidak 1, 2, 3. Saya temui yang hafiz Quran, galau, kacau, risau. Akhirnya kita yang jadi di karantina lagi. Di recovery lagi. Maka jangan motivasi anak ini bertauhid dulu. Al-Quran ini, menghafal Al-Quran itu adalah fardu ain. Tapi setelah fardu ain selesai, fardu kifayah ya. Setelah fardu ain selesai, fardu kifayah. Mantap itu. Jadi kadang ada yang bertanya orang tua pada saya, Ustaz, tolong jadikan anak saya seorang hafiz, Ustaz. Baik. Seperti kemarin Zaki ini awal datang dia dari Bagan Sipiapi sana. Ini Zaki ini. Nah, seorang santri kita yang baik sekali. Saya yakin sekali dia jadi buya besar, tidak buya kecil. Ya, insya Allah. Ya, tadi saya lihat Syekh Ahmad ngasih beliau ijazah Tuhfatul Atfal. Ditulis di ijazah beliau itu, saya lihat ila Syekhil Fadil, kepada Syekh Al-Fadil. Itu doa buat beliau dari gurunya. Gurunya Syekh Ahmad ya, bin Abdul Aziz, guru kita juga di Mesir, seorang ahli qiraah Al-Quran mukri, qiraah 14 ya. Itu sanadnya tinggi sekali. Beliau kasih ijazah Tuhfatul Atfal pada Zaki ini ila Syekhil Fadil ya, kepada Syekh Al-Fadil. Semoga Zaki senantiasa menjaga keikhlasannya. Jadi Zaki ini dulu ketika datang ya, dilipat kain, saya tanya di rumah, kamu mau belajar apa? Belajar bahasa Arab, Ustaz. Ya, bahasa Arab. Apakah nanti kalau kamu mati, kamu akan ditanya belajar bahasa Arab? Tidak. Yang pertama kali kamu ditanya nanti di alam kubur, ya, secara makna demikian ucapan saya, Marabbuk. Siapa Rabb? Yang dipertanya pertama kali mengenal Allah. Berarti yang pertama kali wajib kamu pelajari bukan bahasa Arab, bukan yang lain, tapi ilmu mengenal Allah. Sungguh sangat aneh, Pak. Pelajaran yang lain yang fardu kifayah kita kuasai, tapi mengenal Allah, 99 nama Allah tidak kita kenal. Rugi kita, Pak. Berapa tahun kita hidup? Sudah 45 tahun. Andai kita hidup sudah 48 tahun, andai kita balik berakal umur 15 tahun, 33 tahun sudah kita balik berakal. Kalau sejak umur 33 tahun kita belajar nama-nama Allah dan sifatnya, cukup 3 setahun. 3 kali 33 berapa, Pak? 99. Nama Allah berapa? Di antara yang Allah kabarkan kepada kita selain Asmaul A'zam adalah 99 nama Allah. Allahu Akbar. Tapi kemana kita selama 33 tahun itu? La ilaha illallah. Rugi kita. Bayangkan, Pak, yang akan ditanya di alam kubur bukan S berapa kamu, S1, S2, S3, atau pengetahuan apa kamu. Tidak, yang akan ditanya Marabbuk, siapa Rabbmu. Yang akan menjawab bukan lisan, tapi amalan. Itulah yang pertama kali wajib kita pelajari tentang Allah. Tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilmu tauhid. Allahu Akbar. Saya di antara keistiqomahan yang asbab di antara menjadikan saya yakin sekali dengan dakwah tauhid hari ini, Pak, adalah ketika saya pertama kali hadir di majelisnya para ulama, majelisnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Kota Batu sana di Jawa. Saya melihat bagaimana beliau menjelaskan tentang tauhid la ilaha illallah. Beliau mengatakan dakwah kita dakwah tauhid, dakwah kita dakwah tauhid, ajarkan tauhid. Sekalipun kalian mengajarkan tafsir, ajarkan tauhid. Sekalipun kalian mengajarkan fikih, ajarkan tauhid. Tauhid, kata beliau. Tanpa terasa air mata saya menetes, Pak. Saya bahagia sekali mendengarkan kalam beliau, mendengarkan bagaimana uraian beliau tentang tauhid itu. Saya betul-betul, Masya Allah, tauhidullah, detil uraian tauhid para ulama kita, Pak. Allahu Akbar. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, hiya awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya'ul mursalin. Ilaihi al-anbiya' al-mursalin qaumahum.
Hiya awwalu ma du'iya ilaihi al-anbiya al-mursalin qaumahum. Ia adalah yang pertama kali yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya. Allahu Akbar. Para nabi semuanya, Pak, berapa banyak nabi? Terjadi perbincangan para ulama akankah sahih hadis ini atau tidak. 124.000 nabi. Ya, Rasul 313, ada yang menyatakan 15. Tapi yang Allah sebutkan 25 nabi dan rasul, semua dakwah mereka adalah tauhidullah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini adalah tauhid. Sebab ibadah kepada Allah adalah tauhid, puncak atau punca atau awal dari ibadah. Jadi yang pertama dan yang terakhir adalah tauhid. Kemudian alasan kenapa kita harus mempelajari tauhid yang kelima, hiyal ghayatu min khalqil jinni wal insi. Dia adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku. Kata Ibnu Abbas, makna liya'buduni adalah liwahhiduni, untuk mentauhidkan aku. Kemudian yang keenam, syahadatullahu li nafsihi bil wahdaniyah. Allah mempersaksikan dirinya dengan wahdaniyat, dengan tauhid. Yang ketujuh, sesungguhnya akidah yang sahihah atau tauhid ialah yang kita dakwahkan kepada manusia yang pertama kali. Di mana Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, lan yasluha akhir hadhil ummah, atau lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Takkan pernah elok sesekali, tidak akan pernah elok. Betul tak terjemah saya ini? Betul ya? Lan, sesekali tidak akan pernah elok kecuali umat akhir zaman, kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik atau elok. Dan apakah yang menjadikan umat terdahulu menjadi baik? Tauhidullah. Tauhid, Pak. Jadi kalau nak baik, kita tauhidlah dulu. Nak baik masyarakat ni tauhidlah dulu. Apapun nak baik, tauhid. Dan tauhid kita hari ini diserang dengan apa? Mencintai dunia. Makanya seperti yang saya sebutkan, di antara kebobrokan pendidikan negeri kita hari ini, Pak, adalah tidak jelasnya konsep manusia. Manusia itu apa tujuan diciptakannya tidak jelas. Sehingga seperti saya katakan kemarin, kalau dalam ilmu agama, manusia itu berasal dari Adam, Nabiullah. Tapi kalau dalam ilmu biologinya atau dalam ilmu sejarahnya, manusia ini berasal dari kera. Berasal dari teorinya Charles Darwin yang memang seperti kera modelnya. Tapi sebenarnya ini berangkat dari ideologi barat. Ala kulli hal, anak-anak kita tidak mendapatkan konsep hidup, tauhidnya hilang. Tauhid kita hari ini yang digoncang, Pak. Digoncang tauhid kita. Dan salah tauhid itu ada dalam kehidupan, bukan hanya di dalam salat, bukan hanya dalam pelajaran. Maka mengajarkan tauhid ini bukan dari meja ke meja, bukan dari buku ke buku, bukan dari mimbar ke mimbar saja, tapi mengajarkan tauhid ini ada dalam kehidupan. Kadang-kadang kita terlupa, Pak. Diingatkan oleh kawan. Kadang-kadang kawan terlupa, kita pula mengingatkan. Kadang saja friend ngomong sama saya, Ustaz, rasanya tidak terpikir nih lagi. Saya ngomong sama dia, kok pusing-pusing kali kamu? Sandarkan kepada Allah. Butuh kawan. Kadang saya juga terlupa. Beliau ngomong, insya Allah kata saya. Itulah, Pak, tauhid. Makanya Rasul menjaga betul umat ini. Tidak boleh ngomong, Allah nyebutkan kecuali pakai insya Allah. Kalau sudah untuk hari esok. Atau untuk yang belum terjadi. Insya Allah jika Allah mengkehendaki. Atau mungkin tidak boleh kita mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Tidak boleh. Dikehendaki Allah dan kamu kehendaki. Tidak boleh digandengkan. Tapi yang boleh, Masya Allah thumma syi'ta. Dengan kehendak Allah, kemudian baru kehendakmu. Sedikit saja. Tipis. Tauhid ini dahsyat.
Masya Allah, wallahu ta'ala ala bisawab. Tapi karena keterbatasan waktu dan ilmu, inilah mungkin baru yang bisa kita sampaikan. Belum kita masuk ke kitab tauhidnya ini. Insya Allah saya akan jelaskan nanti kitab tauhid. Mulai dari judulnya akan saya jelaskan nanti. Ini baru muqaddimah, tapi muqaddimahnya sudah selesai. Muqaddimah menjelang memasuki kitab tauhid. Nah, besok pertemuan selanjutnya ini kita alih harinya. Kemarin malam Jumat, ini malam Rabu. Tapi nanti Pak, kalau saya jadwal belajar saya juga kadang ikut kuliah, tidak nyari gelar, tapi belajar gitu saja. Ya, kadang jadwalnya ada pagi dan ada juga malam. Jadi saya mohon izin nanti, atau saya geser harinya. Tidak bisa saya nanti netapkannya, karena harus hadir gitu ya. Jadi sekarang kan online ya. Insya Allah nanti pekan depan, insya Allah nanti kita umumkan lagi. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak tentang muqaddimah ini, dipersilahkan. Ataupun pertanyaan lain, dipersilahkan. Kita belum masuk ke kitabnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita langsung bahas kitab tauhid. Apa itu kitab? Apa itu makna kitab? Dan apa judul kitab ini? Siapa penulisnya? Insya Allah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala alam bisawab. Ya, ada pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kita beradab kepada Allah dan Rasulnya? Saya kasih muqaddimah. Di dalam Islam ini Pak, dimanapun anak kita belajar silahkan. Tapi camkan konsepnya dalam belajar ini. Iman sebelum Al-Quran, adab sebelum ilmu, ilmu untuk diamalkan dan sabar di atasnya, serta didakwahkan. Jadi adab ini sebelum ilmu. Makanya dahulu para ulama mereka belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Mereka para ulama generasi salafun salih, mereka banyak belajar adab ketimbang belajar ilmu. Tapi adab ini harus kita pahami menyeluruh. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa di antara kekeliruan atau permasalahan umat ini hari ini adalah loss of adab. Apa itu artinya? Itu tidak bahasa duda itu. Nah, apa artinya? Apa artinya Ustaz Irfan? Hilangnya adab. Adab apa itu? Adab itu menyeluruh. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada saudara, adab di majelis ilmu, adab kepada kitab, adab makan, adab pada istri, adab ke WC, adab kepada hewan, adab macam-macam. Sehingga ada kitab Mausu'atul Adab, ensiklopedia adab. Itu mesti ada di rumah kita tuh, atau kitab yang seumpamanya. Al-Imamul Bukhari menuliskan satu judul kitab Adabul Mufrad. Adab individu seseorang nih. Adabnya banyak. Ada kitab adab, macam-macam. Ini adab nih. Makanya pendidikan itu takdib tadi ya. Takdib itu penanaman nilai adab. Ini dia. Baik, sekarang bagaimana adab kita kepada Allah? Saya rekomendasikan untuk membaca kitabnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang berjudul Minhajul Muslim, atau terjemahan lainnya konsep hidup seorang muslim atau metode hidup seorang muslim. Atau juga terjemahan yang lain Minhajul Muslim, kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Di sana beliau menuliskan adab-adab kepada Allah. Adab-adab kepada Allah. Baik. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, di antara adab kepada Allah adalah mengimani Allah, meyakini Allah. Apa Allah yang diyakini? Ada 4. Adanya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama dan sifat Allah. Banyak kali ilmu ni Ustaz? Iya banyak Pak.
Masuk surga tuh berat. Makanya di antara hal yang paling penting kita tanamkan dalam diri kita sekarang ini juga di antaranya adalah merasa berhutang kepada Allah. Berhutang kepada Allah. Kita ini kan merasa tidak berhutang kepada Allah. Coba kita berhutang sama orang. Nah, itu dia. Ala kulli hal. Jadi, kalau udah merasa kita ini banyak yang perlu kita untuk mencari keridaan Allah, untuk mencari kasih sayang Allah. Nah, ini mengimani Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, tawakal kepada Allah, merasa diawasi Allah, adab kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, menyandarkan diri hanya kepada Allah. Ini adab-adab kepada Allah. Terkumpullah dia dalam satu kata al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihatmu. Seolah-olah melihat Allah ini dengan apa? Bil qalbi. Dengan ilmu, basirah. Kan dengan mata fisik nih. Allah tak serupa, tak bermisal dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya, tapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tidak bisa. Maka yakini Allah senantiasa melihat kita. Jiwai. Dan ini tidak akan bisa kalau tidak memiliki tauhid. Ilmu tentang Allah. Jangan-jangan Allahu Akbar terbayang Allah di atas hitam-hitam rasanya. Nah, itulah dia. Kalau masih terbayang-bayang, dia itu belum Allah itu. Alam. Allah tak serupa dengan makhluknya. Ah, itulah itu. Dan itu didapatkan dengan keyakinan. Makanya kadang-kadang saya tengok ada orang Allahu Akbar nak cari khusyuk itu dipejam-pejamkan kali matanya dia. Itu tanda mata batinnya belum terpejam. Terfokus. Atau mata batinnya belum melihat. Bagaimana menghidupkan mata batin? Bukan dengan menerawang, bukan dengan bersemedi, mempelajari ilmu Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Belajar ilmu tauhid tuh mudah. Dia tak dicari-cari pakai seperti ini. Makanya di antara para ulama menjelaskan makruh hukumnya memejamkan mata. Bahkan bisa bid'ah hukumnya kalau memejamkan mata diniatkan untuk mencari kekhusyukan. Sebab Rasul tidak mengajarkan kita untuk mencari khusyuk dengan memejamkan mata. Nabi saja ketika melihat ada binatang, Nabi buang itu binatang. Binatang buah atau kalah ya. Buang. Bahkan Rasul membukakan pintu untuk istri dia. Dia sedang sholat. Itu artinya untuk khusyuk tidak dengan pejam-pejam mata, tapi dengan hati kita. Jadi, ini di antara adab kepada Allah. Berbuat ihsan kepada Allah. Berbuat ihsan itu muraqabatullah. Merasa selalu diawasi Allah. Tetap ingat sekalipun dalam WC. Ingat dan tetap ingat. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah tak serupa dengan makhluknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hidup ini butuh bimbingan. Maka saya katakan banyak orang yang bisa mengaji tapi jarang yang bisa berguru. Padahal hidup ini yang paling penting adalah berguru. Guru-guru itu banyak keberkahannya sebab dia bisa menjadi teman bagi kita. Itulah dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Jangan cukupkan hanya mendengarkan televisi, mendengarkan YouTube dan kajian, tapi cari. Umpamanya dengarkan televisi itu menambah ilmu, cari keberkahannya lagi. Cari keberkahannya lagi. Dulu saya sebelum berjumpa dengan Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala, saya mendengarkan rekaman kajiannya. Saya beli CD kajiannya, saya dengarkan, saya catat ya di antaranya awal kitab Salatul Usul, awal ngaji dulu saya tulis kitab Salatul Usul. Saya tidak terbayang tak kapan saya berjumpa bisa dengan Syekh Abdul Razak, tapi akhirnya saya berharap saya bisa berjumpa. Kemudian saya berharap sama Allah saya bisa berjumpa. Dan ternyata Masya Allah saya berjumpa. Ternyata waktu Doro saya dapat ya hadiah. Kemudian
Masya Allah, saya dapat pelukan sama saya. Akhirnya ternyata Masya Allah, apa yang saya inginkan itu dikabulkan Allah. Saya sampai akhirnya diundang oleh Syekh Abdul Razak ke rumahnya. Saya bisa bertamu ke rumahnya, duduk di samping beliau, dekat rumah beliau, makan dengan beliau. Masya Allah, saya jumpa dengan ayahnya. Dan ternyata itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ingat-ingat, ternyata memang berawal dari tekad dan keinginan kita. Itu dia, Pak. Jadi maksud saya, berguru itu jangan hanya dari media saja, tapi berharap bisa berjumpa. Bapak-bapak mungkin dengarkan kajian Ustaz Syafiq Hafizallah Ta'ala, berharaplah jumpa dengan beliau. Demikian pun dengan Ustaz Bukotada, saya banyak mendapatkan ilmu dari Ustaz Bukotada. Saya berharap bisa jumpa dengan beliau. Ada daurah, saya kejar di mana ada daurah beliau. Selesai kajian, Ustaz, saya belajar dari rekaman Ustaz. Sampai di Jawa, saya jumpa beliau, saya sampaikan dengan beliau, dengan guru-guru lain. Itulah Pak cara kita menyambung keberkahan dengan guru ini. Bahkan sampai disebutkan min barakatil ilmi ayyustadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu, disandarkan ilmu yang kita dapatkan itu kepada pemiliknya. Kata guru saya, kata syekh saya, kata syekh fulan yang berkata seperti ini, itu bentuk keberkahan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.